Salam kerahiman. Hari ini 26 September. Kita akan baca dari 1493, 1496, dan 1504. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1493. O Yesusku, sejak saat aku menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu, aku tidak lagi memikirkan apapun untuk diriku sendiri. Engkau dapat bertindak terhadap aku menurut apa yang berkenan di hatimu. Hanya satu hal yang aku pikirkan, yakni apa yang kau inginkan. Apa yang dapat kulakukan ya Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Setiap kesempatan ku cermati dan kuperhatikan. Tidak menjadi masalah kalau dalam masalah ini aku dinilai salah. 1496, 17 Januari 1938. Hari ini, sejak pagi-pagi buta, jiwaku telah diliputi kegelapan. Aku tidak dapat mengangkat diri kepada Yesus dan aku merasa seolah-olah sudah ditinggalkan olehnya. Tetapi aku tidak mau berpaling kepada ciptaan untuk mencari terang, sebab aku tahu bahwa mereka tidak akan mampu menerangi aku kalau Yesus menghendaki aku tetap berada dalam kegelapan. Aku berserah kepada kehendak dan sengsaranya yang kudus. Tetapi semakin lama pergulatanku menjadi semakin berat. Dalam ibadat sore, aku ingin memadukan diri dengan para suster lewat doa. Ketika ibadat sore tiba, dalam pikiranku, aku pergi ke kapel, tetapi rohku tenggelam dalam kegelapan yang bahkan semakin pekat. 1504. Tuhan, Engkau tahu bahwa sudah sejak masa mudaku, aku selalu mencari kehendak-Mu, dan ketika mengetahuinya, aku selalu berusaha mengamalkannya. Hatiku telah menjadi terbiasa dengan ilham-ilham Roh Kudus. Kepadanya aku selalu setia. Di tengah hiruk-pikuk yang paling gaduh pun, aku dapat mendengar suara Allah. Aku selalu mengetahui apa yang sedang terjadi dalam batinku. Kita lihat ya tadi di 1493. Satu hal yang aku pikirkan, yakni apa yang kau inginkan. Jadi dalam hidupnya Suster Faustina yang jadi fokus adalah bukan apa yang saya mau, apa yang saya rencanakan, apa yang saya harapkan, apa yang saya butuhkan, tapi dia punya satu target saja. Apa yang kau inginkan, itu yang dia pikirkan. Apa ya kira-kira yang Tuhan inginkan? Nah, ini juga bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita menghadapi suatu situasi, suatu masalah, kira-kira melalui masalah ini, kira-kira Tuhan mau apa ya? Tuhan menginginkan apa ya? Pernah suatu kali ada seseorang minta nasihat. Karena dia minta nasihat, ya saya kasih nasihat. Kalau dulu, kalau saya lihat salah atau saya ingin memberikan pendapat, ingin memberi nasihat, ya saya langsung kasih nasihat. Tapi melalui pengalaman, enggak semua orang senang dikasih nasihat, walaupun nasihatnya betul. Ya, akhirnya saya ngobrol juga sama suami saya. Lebih baik kalau orang itu minta nasihat, kita baru kasih nasihat. Karena kalau dia nggak minta, akibatnya adalah siapa kamu? Sok tahu, sok ngatur, sok benar, salah lagi kan? Jadi akhirnya
orang itu minta nasihat, ya saya jelas memberikan nasihat, memberikan masukan atau memberikan pendapat. Kalau pendapat saya adalah ini. Tapi ternyata bukan itu yang dia harapkan. Yang dia inginkan adalah apa yang dia lakukan, saya setuju. Ya, jadi seolah-olah minta nasihat, tapi sebetulnya bukan lagi minta nasihat. Justru lagi mau menginformasikan bahwa saya melakukan sesuatu dan kamu harus setuju. Nah, artinya dalam hal ini, saya ingat kalau misalnya orang tanya sama saya, begitu pula melalui kejadian ini, kira-kira Tuhan inginkan apa ya? Kasih tahu kebenaran, ya saya bilang tentang kebenaran. Orang yang nggak terima, orangnya marah, karena ternyata bukan itu yang dia mau. Yang dia mau adalah dukungan. Akibatnya orangnya marah, menganggap saya salah. Terus apa yang kira-kira Tuhan kehendaki? Tuhan bilang, ampuni dia. Nah, itu saya lakukan. Saya berusaha mengerti dia, saya berusaha mengampuni dia, memaafkan dia. Itu contoh kecil ya yang saya lakukan. Jadi seperti Suster Faustina, dia cuma satu harapannya, apa sih yang bisa saya lakukan? Yang berikut, setiap kesempatan ku cermati dan ku perhatikan. Tidak menjadi masalah kalau dalam hal masalah ini aku dinilai salah. Ya, seperti contoh tadi. Kan saya bisa aja, saya bilang saya nggak mau kasih nasihat. Tapi karena diminta ya saya memberi nasihat, tapi sesuai dengan apa yang saya anggap benar. Dan dianggap salah, ya sudah. Terima dan proses selanjutnya apa yang Tuhan kehendaki. Maklumi dia, ampuni dia. Dan hal yang lain, ya. Jadi jangan takut dinilai salah. Yang penting punya niat untuk berbuat baik. Kalau punya niat berbuat baiklah. Diterimanya salah, diterimanya nggak benar, diterimanya yang lain, itu udah urusan belakang. Yang penting kita berbuat baiklah. Lanjut ya. Sejak pagi-pagi buta, jiwaku telah diliputi kegelapan. Aku tidak dapat mengangkat diri kepada Yesus. Seolah-olah aku sudah ditinggalkan olehnya. Tapi aku tidak mau berpaling pada ciptaan. Nah, kita juga suka ya mengalami kesulitan, jalan buntu, kesusahan. Waduh, gimana ini? Kayaknya udah nggak ada lagi pertolongan. Ada anjuran, tanya ke si ini, tanya ke si itu, tanya ke orang pinter. Nah itu mengandalkan ciptaan. Yang harusnya tidak boleh kita lakukan, karena kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Di sini Suster Faustina ingatkan lagi, aku tidak mau berpaling kepada ciptaan untuk mencari terang. Sebab, ya, jadi Suster Faustina nggak mau mencari jawaban dari tempat yang lain. Ada kan orang ya yang sakit nggak sembuh-sembuh, sakit terus, bahkan diperiksa pun nggak tahu sakit apa. Mulailah ada masukan-masukan, wah jangan-jangan kamu dikerjain orang, jangan-jangan kamu diguna-guna, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, ya. Jangan mengandalkan ciptaan, ya Suster Faustina katakan di sini. Selanjutnya dia katakan, aku berserah kepada kehendak dan sengsaranya yang kudus. Terima, berserah pada kehendaknya dan sengsaranya yang kudus. Itu udah satu solusi, satu jalan. Nggak ada jalan yang lain yang lebih baik. Seperti Suster Faustina ya, juga berserah pada kehendak, menyerahkan kehendaknya dan sengsaranya yang kudus. Menyerahkan kepada Tuhan. Pasrah. Dan dikatakan di situ, rohku tenggelam dalam kegelapan yang makin pekat. Juga oke, nggak apa-apa. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang betul. Saya berserah pada Tuhan, menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan dan kepada sengsaranya Tuhan. Walaupun mengalami makin gelap, ya sudah. Karena yang penting adalah
bukan apa yang dialami, tapi yang penting adalah dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun dia mengalami kegelapan, Suster Faustina juga nggak mempermasalahkan atau bilang, Tuhan saya kan udah berserah sama Tuhan, kok saya mengalami gelap? Enggak ya, dia enggak protes. Dia enggak mempermasalahkan kegelapan tersebut. Tapi dia berdoa. Dalam doanya dikatakan, sejak masa muda, Suster Faustina selalu mencari kehendak Tuhan. Kalau sudah tahu, berusaha mengamalkannya. Dia sering dapat ilham-ilham Roh Kudus dan dia laksanakan dengan setia. Bahkan dikatakan di tengah hiruk pikuk, dia tetap bisa dengar suara Allah. Jadi ini step-step yang mau Suster Faustina bagikan kepada kita. Ya, walaupun dalam masa kegelapan, dalam masa kesulitan yang besar, dalam masa sepertinya enggak ada solusi, jalan buntu, yang dia lakukan, dia bilang dia selalu mencari kehendak Allah. Yang berikut, dia kalau sudah tahu, dia berusaha mengamalkannya, dan dia setia kepada ilham-ilham Roh Kudus di tengah hiruk pikuk, walaupun di tengah kekacauan, di tengah permasalahan yang ada, dia tetap mau berusaha mendengar suara Tuhan. Artinya dalam segala hal dia tetap mengarah kepada Tuhan, dia bersandar pada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan dan bersyukur. Bukan ngomel, bukan komplain, bukan marah, tapi bersyukur. Mensyukuri semua yang dia alami. Karena tadi yang dikatakan oleh Suster Faustina bahwa dia sudah menyerahkan semua keberadaan dirinya pada kehendak Allah, pada sengsaranya Tuhan. Jadi dia udah gak perlu takut apa-apa lagi. Mari Bapak Ibu, kita juga yang sekarang mungkin dalam pergulatan, dalam masalah yang berat, karena kehilangan orang yang kita kasihi, karena masalah COVID, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, bahkan gelap, gak tahu bagaimana besok, bagaimana masa yang akan datang, tapi kita belajar dari Suster Faustina. Menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Dan itu adalah yang sudah terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, kita tutup ya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur Engkau memberikan Santa Faustina kepada kami. Dalam kehidupan dia sehari-hari banyak mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Begitu pula yang sekarang sedang kami alami. Tapi kami boleh belajar dari Suster Faustina untuk mengandalkan Engkau, untuk berserah padamu, untuk komit, untuk melaksanakan kehendak-Mu, dan juga menyerahkan seluruh penderitaan dalam sengsara-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang tidak berdaya, yang dalam permasalahan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau saja yang beri, yang pimpin kami, karena kami tahu Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.